Berawal dari minta dikritik, Presiden Jokowi akhirnya menyadari apa yang membuat banyak pihak belakangan enggan menyampaikan kritik. Tak hanya melempar wacana revisi pasal karet Undang-Undang ITE, Presiden juga meminta Kapolri selektif dalam penindakan laporan terkait kritik agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam Rapim TNI Polri di Istana Negara hari Senin, Presiden Joko Widodo menanggapi polemik mengenai kritik dan kebebasan berpendapat. Presiden menyesalkan maraknya saling lapor pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di tengah masyarakat. Belakangan ini saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan. Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya. Ini repotnya di sini. Antara lain Undang-Undang ITE. Saya paham Undang-Undang ITE ini semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif. Tetapi implementasinya, pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi, lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Polemik mengenai mundurnya kebebasan berpendapat dan pemerintah yang dinilai anti kritik riuh setelah pernyataan dua tokoh. Yang pertama, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, Kwi Kian Gi. Dalam cuitan di media sosial 6 Februari lalu, Kwi Kian Gi menulis, "Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja dibuzzer habis-habisan, masalah pribadi diodal adil. Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik-kritik tajam, tidak sekalipun ada masalah." Lalu mantan Presiden Yusuf Kala juga mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa berujung pada pelaporan polisi. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, seperti dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Nah, setelah wacana revisi Undang-Undang ITE dilempar, seberapa seriuskah pemerintah menindaklanjuti pernyataannya sendiri? Seberapa serius pula memastikan pihak yang mengkritik hak-haknya dilindungi? Setelah hampir 700 orang dipenjara sepanjang 2016 hingga 2020 karena pasal karet Undang-Undang ITE, pernyataan Presiden patut diapresiasi. Namun, penghargaan penuh seyogyanya diberikan jika pemerintah betul-betul serius memproses wacana revisi ini hingga benar-benar terwujud. Saat ini pemerintah membentuk 2 tim untuk mengkaji Undang-Undang ITE. Kedua tim ini akan mulai bekerja Senin besok. Kemenko Polhukam sudah membentuk 2 tim. Satu tim yang bertugas untuk membuat interpretasi yang lebih teknis dan memuat kriteria implementasi dari pasal-pasal yang selama ini sering dianggap pasal karet. Yang kedua adalah tim revisi atau tim rencana revisi Undang-Undang ITE. Nah, karena kan ada gugatan bahwa katanya undang-undang ini mengandung pasal karet, diskriminatif, membahayakan demokrasi. Nah, Presiden kan mengatakan silahkan didiskusikan kemungkinan revisi itu. Nah, kita akan mendiskusikan itu, mana pasal dianggap pasal karet, mana yang diskriminatif. Kita diskusikan secara terbuka.
Lalu kapan Undang-Undang ITE bisa direvisi? Sebenarnya rancangan Undang-Undang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE sudah ada dalam daftar prolegnas jangka menengah 2020-2024 sebagai usulan DPR. Namun RUU ini belum masuk prolegnas prioritas 2021 karena belum kunjung ada naskah akademik dan draft revisi Undang-Undang ITE. Badan Legislasi DPR pun mengakui jika menunggu draft dari DPR bakal butuh waktu lama. Belum lagi menyamakan persepsi 9 partai politik di DPR yang jelas punya agenda dan kepentingan sendiri-sendiri. Wakil Ketua Balik dari fraksi P3 Ahmad Baidowi menyebut kalau masih menunggu draft dari DPR, DPR belum membentuk tim. Itu konkret. Jangan hanya pemerintah menyampaikan ingin merevisi Undang-Undang ITE tetapi bolanya dilempar ke DPR. Itu kan sama dengan lempar batu sembunyi tangan. Jadi harus ada tindakan konkret dong. Disinilah political will dari DPR dan keseriusan pemerintah bakal menentukan cepat atau tidaknya revisi Undang-Undang ITE. Pemerintah bisa ambil langkah cepat dengan menyiapkan naskah akademik dan draft RUU lalu diserahkan ke DPR. Masih ada waktu bersurat ke DPR untuk meminta penjadwalan ulang rapat kerja penetapan prolegnas 2021. Tetapi andaikan pemerintah memang serius merevisi Undang-Undang ITE, tetap perlu waktu saudara untuk memastikan proses tersebut bergulir. Nah, di masa-masa krusial inilah ada satu hal yang mesti kita jaga bersama, yakni jangan sampai pasal karet Undang-Undang ITE memakan korban lagi ketika proses revisinya sedang diupayakan. Undang-Undang ITE sejatinya dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Bagian ini kita semua mengakui peran krusialnya. Namun tidak bisa dimungkiri ada sejumlah pasal yang memang menyimpan banyak masalah karena rawan interpretasi ganda. Sembari menunggu proses revisi yang prosedurnya panjang, pemerintah harus mampu menghilangkan kesan bahwa Undang-Undang ITE bisa jadi instrumen kekuasaan untuk mengatasi kelompok yang tidak satu suara. Paling tidak, Kapolri sudah memulai hal ini dengan memerintahkan jajarannya untuk selektif menerima laporan masyarakat, termasuk kasus yang dilaporkan bukan oleh korban secara langsung atau pihak yang diwakilkan. Polri pada hari ini dilaksanakan dimulai dengan pengarahan dari Bapak Presiden RI, kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restoratif justice. Ini juga dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam Undang-Undang ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor sehingga lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan Undang-Undang ITE ini bisa ditekan dan dihindari ke depan. Seluruh warga, tak peduli pendukung siapa, juga mesti memahami bahwa kritik adalah bagian penting dari laku demokrasi negara ini. Sudah kitohnya pemerintah mewujudkan amanat rakyat dan harus terus dievaluasi saat menjalankannya. Kritik bukan melulu serangan. Kritik bisa jadi dialektika penting agar kita bisa menjaga pemerintah selalu berada di jalan yang lurus saat menjalankan tugas-tugasnya sesuai mandat yang diberikan oleh rakyat. Saya melihat memang ada hal yang harus kita refleksikan dalam beberapa tahun terakhir, fenomena retrogresi politik atau retrogresi demokrasi. Kemunduran kualitas, penurunan kualitas demokrasi. Contohnya misalnya daya tahan orang untuk berada dalam situasi berbeda pandangan atau berbeda pilihan. Atmosfer kritik di ruang publik, baik itu di media mainstream atau di media sosial, mungkin orang sekarang berpikir soal manajemen privasi komunikasi ya secara lebih ketat, mana yang harus dikemukakan, mana yang tidak begitu. Dan ini Mas Tim, menurut saya yang harus kemudian tetap dijaga keajegannya. Selama misalnya kritik itu basisnya adalah nalar rasional dan data, itu orang harus siap untuk menerima kritik, termasuk pemerintah. Paling penting lagi, diskusi hari ini adalah orang-orang yang berada di second layer atau inner circle gitu ya. Contoh misalnya fans dari tokoh,
siapapun, dia tokoh partai atau mungkin tokoh berada di pemerintahan seperti misalnya dulu. Kini keseriusan pemerintah serta seluruh partai politik yang ada di DPR untuk merevisi pasal karet Undang-Undang ITE benar-benar ditunggu masyarakat. Mari bersama-sama menjaga demokrasi dengan memastikan semua orang bebas menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, apalagi jika tujuannya demi perbaikan kinerja pemerintah. Sampai di sini catatan Kompas TV pekan ini. Saya Sofi Syarif. Terima kasih, sampai jumpa.